Kita akan membuat akun Google Tag Manager. Seperti yang terlihat di sini, Google Tag Manager adalah sistem pengelolaan tag yang memungkinkan Anda dengan cepat dan mudah memperoleh kode pelacakan. Nah, jadi si Google Tag Manager ini nanti fungsinya untuk menyimpan kode untuk tracking gitu. Bisa untuk Google Analytics, Google Ads ya, Google Ads juga, atau Facebook Ads dan Instagram Ads. Nah, itu kita menggunakan Google Tag Manager untuk hasil yang lebih maksimal. Untuk caranya, silakan kunjungin atau cari di Google Tag Manager, atau mengetikkan langsung tagmanager.google.com. Oke, di sini saya belum punya akun untuk Tag Manager-nya. Klik di Create Account. Di sini sesuaiin aja nama perusahaannya atau nama domainnya juga bisa. Di sini saya ingin mencontohkan jadi demo company gitu ya. Karena saya buat contoh, ini teman-teman nanti bisa sesuaiin nama perusahaannya atau nama domainnya. Country-nya Indonesia. Lalu ini abaikan aja. Nah, content name, mysite.com. Saya ambil website saya yang sebagai contoh. Oke, saya menggunakan ini, container name-nya. Lalu target platformnya website. Terus mungkin di sini kalau ya ini hanya bisa pilih salah satu ya. Saya pilih yang web. Terus create. Ini di checklist saja, I also accept-nya, lalu klik yes. Nah, kita akan diberikan mendapat code seperti ini ya. Seperti ini, lalu code-nya ini disalin di head sama body. Seperti itu, saya akan login ke website-nya. Ini saya copy terlebih dahulu. Bisa di sini ya. Tapi kalau nggak menggunakan div, nanti silahkan didiskusikan. Ada beberapa cara juga untuk masukin script-nya. Klik di div-nya, lalu integration. Nah, ini kan ada keterangan nih di head. Lalu paste di sini. Lalu balik lagi, ambil yang tadi di body ya, kalau nggak salah. Ya, ini satu lagi letak di body-nya, copy. Lalu paste di sini. Nah, di head sama di body. Terus di save change. Setelah itu balik ke akun Google Tag Manager. Klik OK. Oke, untuk membuat akunnya simple seperti itu aja. Membuat akun Google Tag Manager. Setelah berhasil menginstal atau membuat akun Google Tag Manager, sekarang kita akan mengintegrasikan Google Analytics. Jadi, jika biasanya script Google Analytics itu kita letak di website, sekarang kita bisa letak script itu di Google Tag Manager. Caranya ke teks di sini ya. Teks. Oke, sebelum itu saya akan aktifkan beberapa variabel. Jadi variabel ini mungkin akan terbatas ya kalau seperti ini apa aja. Jadi kita harus aktifkan lagi yang lainnya. Ada configure. Nah, ini kita perlu yang klik ini diaktifin semua. Nah, mungkin nanti kita akan butuh juga yang lainnya. Tapi sementara kita hanya butuh di
klik terlebih dahulu. Oke. Lalu ini mungkin kita bisa di submit terlebih dahulu. Submit ini kayak publish gitu ya. Nah ini publish, ini sih nggak usah diisi apa-apa, langsung di publish aja. Continue. Ini di X. Nah untuk balik ke dashboardnya bisa di workspace. Nah jadi tadi kita mau menginstal Google Analytics. Klik di text. Nah di text ini klik new. Jadi ini kontainer ini jadi kayak kita mau buat apa gitu, membuatnya. Nanti triggersnya itu yang kita buat itu fire atau aktif jika di trigger. Nah triggersnya apa gitu. Ini kita klik new. Di sini klikkan GA demo karena saya demo account ya. Tag configuration-nya kita bisa gunakan yang GA4, GA yang terbaru ya. Ya, gunakan GA4. Lalu measurement ID, nah ini yang diinstal gitu, ID Google Analytics-nya. Nah, di sini saya sudah dapat untuk Google Measurement ID-nya, tapi jika teman-teman bingung gimana caranya ke sini, itu bisa di sini ya, di menu ini, lalu ke admin, terus nanti cari seperti ini misalkan. Nah, akunnya cari dulu, tentuin, terus propertinya apa, lalu ke data streams. Nah, nanti di sini klik aja di ini, di Google Analytics ya, yang sudah terdaftar. Nah, ini samakan measurement ID, lalu copy, paste di sini. Nah, seperti itu. Lalu, oh iya, measurement ID ini jika ingin digunakan lagi, coba klik yang di sini. Oke. Nah di sini ya. Setelah itu lalu pilih triggernya. Triggernya itu kita mau ke semua halaman itu fire gitu. Jadi ada di all pages. Nah di sini lalu klik save. Terus buat mastiin kita preview dulu. Preview lalu masukkan websitenya. Pastikan menggunakan https:// lalu continue, connect. Nah di sini ada keterangan finish gitu ya. Sebentar. Ini klik continue dulu. Nah, mungkin kondisinya akan beda. Teman-teman mungkin di sini task not fire atau karena saya fire gitu berarti udah berhasil untuk menempatkan script analytics. Jadi setiap nanti ada yang mengunjungin berarti fire gitu di semua halamannya. Kalau diklik di sini, nah sini nanti kan pastiin aja ini sama, berarti benar Google Analytics teman-teman yang fire gitu di halaman ini. Nah seperti itu aja untuk install Google Analytics menggunakan Google Tag Manager. Akan memasang kode tracking untuk mengetahui apa yang kita tentukan. Misalkan di sini ini kan ada tombol WhatsApp ya. Nah saya mau setiap diklik saya tahu itu berapa yang klik tombol WhatsApp-nya per hari. Misalkan per hari ada 10 orang, tapi yang nyampe hanya 8 orang atau hanya setengahnya. Nah, nanti dari situ kan kita bisa tracking tuh. Misalkan, oh ternyata setelah diklik itu nggak kebuka, atau setelah diklik,
orangnya tuh nggak jadi send, nggak jadi kirim seperti itu. Nah itu kita bisa evaluasi juga untuk teknik marketingnya. Oke, sekarang kita membuat tracking untuk si tombol button. Teman-teman, tombol buttonnya nggak harus ini. Tombol button bisa di halaman tentang kami, halaman layanan. Nah itu bebas deh. Sekarang saya mau praktikin yang di homepage ya. Nah, jadi si tombol button itu punya ID-nya sendiri. Mungkin di sini juga pun ada ID sendiri, ini ada ID sendiri. Nah, si tombol button ini kita harus namain itu. Kita mau namain dia gimana supaya dia bisa keklik lalu kebaca datanya di Google Ads-nya. Nanti kita hubungkan ke Google Ads, akun Google Ads. Oke, untuk caranya ke Google Tag Manager, di sini pilih tag. Di tag ini new. Nah, ini saya kan mau button ya, button WA. WA button, misalkan ini GA. Nah, ini buat identitas saja biar gampang mengingatnya ya. Tag configuration-nya, berarti di sini kita pilih Google Ads Conversion Tracking. Nah, seperti itu. Nah, ini kan ada conversion ID, conversion label. Nah, ini kita dapatnya di akun Google Ads-nya. Google Ads-nya ini klik di tool and setting, lalu conversion. Lalu new conversion action. Nah, jadi sekilas saya jelasin, kalau teman-teman iklan kan mau tahu konversinya berapa gitu. Misalkan pembelian atau yang nelpon atau yang klik WA. Nah, nanti di akun Google-nya akan menunjukkan berapa conversionnya. Nah, ini pilih yang website ya. Pilih website. Lalu domain name-nya masukin. Paste di sini. Lalu scan. Terus kita conversion action manually. Kita mau buat manual. Oke. Ini lanjut ya. Ini pilih yang goal and action-nya. Saya mau kontak mungkin. Ya, kontak deh. Kontak. Conversion name-nya sama yang tadi bisa WA button home misalkan, biar kita tahu ini nanti di homepage-nya. WA button klik deh. Oke, ini bebas sih sebenarnya. Buat ini kan kita aja yang tahu nih. Terus di sini value-nya ini jadi teman-teman bisa nentuin kalau ada yang klik WA itu teman-teman mau hargain berapa gitu, misalkan 1.000 atau 15.000 seperti itu. Nah, saya pilih yang don't use, jadi nggak dihitung berapa itu. Terus count-nya ini kalau every, jadi setiap klik itu kehitung terus sebagai conversion. Nah, kalau seperti itu kan bakalan banyak, jadi udah nggak unik lagi hasilnya. Makanya kita pilih yang one, jadi yang kehitung hanya satu kliknya. Untuk ini biarin 30 hari aja, jadi kita kehitung conversionnya dalam 30 hari. Oke, yang lain abaikan, lalu klik done. Lalu klik save and continue. Nah, di sini kita mau menggunakan Google Tag Manager. Nah, ini kita dapat conversion ID.
conversion ID-nya di copy ke mana, Google Tag Manager. Ini conversion ID. Oke, lalu apalagi data dibutuhkan? Conversion labelnya dia bilang harus di itu dulu ya, harus create dulu. Oke, WA button kliknya. Oke, harusnya sih ini biasanya kelihatan ya. Coba saya klik done dulu. Oke, ini leave. Nah, ini berarti unverified, berarti belum berhasil ya. Belum berhasil. Coba saya klik trouble. Saya mau tes dulu karena conversion labelnya nggak keluar. Oke. Continue. Sebentar teman-teman. Nah, dia di sini pun belum ada sih. Karena ya kita di sini belum save ya. Jadi ini dulu deh. Conversion ID-nya udah, labelnya kita kosongin. Terus ini biarin enable, oke, biarin pause. Ini triggeringnya all pages, jadi triggernya semua halaman, sementara semua halaman di page dulu ya. Jadi nanti kita pilih ID buttonnya. Ini di set dulu. Oke, conversion labelnya sebentar. Harusnya memang conversion labelnya diisi ya. Tapi nggak tahu kenapa. Oke, seperti ini. Berarti nanti teman-teman cari di itu ya. Ini tadi karena dia conversion labelnya nggak keluar, berarti diklik di sini. Di itunya, terus di tag setup, pilih yang Google Tag Manager. Sini pilih conversion label. Kalau untuk ID-nya ya udah benar sama sih. Terusnya ya. 524. Oke. Label diisi, lalu ini di save dulu. Save. Nah, sekarang kita mau tahu ID si ini ya, si button ini. Nah, untuk tahu ID-nya, berarti kita pergi ke tadi tag asistennya. Coba kita cari ini ya. Oke. Oke, nah ini kan masih running nih. Tadi karena kita klik preview ya. View, terus saya klik. Teman-teman perhatikan kalau saya klik di sini. Nah, ini saya satu kali klik. Di sini kebaca. Bentar, nggak kebaca kliknya. Coba saya klik yang lain. Misalkan saya klik, saya scroll deh. Scroll seperti ini. Nah, ini kan ada aktivitas scroll. Ketahuan gitu aktivitasnya ngapain. Nah, sekarang kita maunya ya kalau adanya klik ini tahu gitu ke tracking. Saya coba klik sekali. Oke, berarti hitungannya klik ya. Klik lalu pergi ke sini. Nah, link klik ya. Link klik. Di sini lalu pilih yang variabel. Variabel buat tahu identitas si link klik itu. Nah, terus kita cari yang unik. Yang unik itu ini sih sebenarnya unik ya, cuman belum terlalu unik gitu. Nanti kalau teman-teman banyak halamannya, klik rasa sini bakalan sama. Jadi kita bisa sih menggunakan outbound link klik pun bisa, karena dia keluar ya. Keluar tapi halamannya klik teksnya ini WhatsApp ya.
Oke, kita coba dulu ya teman-teman. Oke, saya coba di link clicks. Misalkan saya mau menggunakan klik teksnya kan WhatsApp nih. Klik teksnya WhatsApp sama di hostname-nya ini bisa sih. Coba saya gunakan dulu klik teksnya WhatsApp. Oke, teman-teman kalau bingung nanti didiskusin aja ya. Tadi saya mau yang ini ya, WA button GA. WA button GA. Oke, GA ini agak membingungkan, agak kayak Google Analytics. Google ADS ya harusnya. Nah, triggeringnya tadi, berarti kita nggak mau dia fire tuh di semua halaman gitu. Kita maunya cuma klik button itu doang. Berarti di sini kita harus edit nih. Ini oke, kita tambah deh. Oke, itu hapus dulu, tambah. Lalu di sini berarti klik yang ini, karena di sini nggak ada. Oke, saya mau cari all element dulu ya. All element. Oke, all element. Nah, di sini kondisinya kan nggak semua elemen tuh. Cuman elemen yang some klik. Tadi pertama teks ya. Teks, lalu kontennya ini, seperti itu. Nah, itu kondisi pertama. Jadi nanti kalau banyak klik teks WhatsApp di websitenya, akan fire. Jadi kita harus buat seunik mungkin. Kita mau seperti itu, lalu kita tambahkan lagi kondisinya. Gini deh, saya pakai ini dulu. Ini ganti WA klik. Kita lihat hasilnya dulu ya, previewnya. Oke, ini bukan all element sih. Oh, tapi udah ya. Oke. Klik save. Ini saya mau lihat hasilnya dulu, previewnya. Save. Lalu preview. Connect. Oke, di sini kita lihat continue. Nah, di sini kan belum fire nih. Belum fire. Yang fire cuman Google Analytics-nya, GA. Nah, supaya ini fire kan harusnya diklik. Ada yang ngeklik ini gitu ya. Coba diklik. Oke, ini saya close. Nah, kalau diklik berarti harusnya emang benar deh. Ini fire gitu. Tadi dia fire kondisinya kalau ngeklik. Nah, di klik ini belum fire. Jadi dia kebacanya setelah di sebentar. Oke. Sepertinya belum berhasil fire ya, teman-teman. Saya coba klik lagi sekali. Dan tadi ini ya, take access system. Nah, ini sih belum berhasil fire sih. Belum berhasil berarti di sini belum itu ya, belum berhasil. Coba kita klik dulu. Ini kan kondisinya klik teksnya. Oke. Klik teksnya berhasil nih, tapi WA klik sama eventnya enggak. Oke, di sini berarti kita kliknya, kita coba tracking lagi. Kliknya harusnya kondisinya di sini ya. Di sini variabelnya itu WhatsApp benar. Klik URL-nya kita tambahin. Oke, saya coba tambahin dulu. Nanti kita review ulang. Berarti triggersnya ya. Triggersnya kurang unik gitu. Tambah. Jadi kondisinya dia harus apa tadi? Klik URL ya. Oh, klik URL. Nah, klik URL ini kan udah ke website lain ya. Kalau website lain itu coba
kita tambah klik URL, kontennya ini. Nah, tapi kondisinya ini URL website lain. Kita coba aja apakah bisa. Klik save, lalu preview lagi. Continue. Apakah sudah? Oke, ini udah aktif. Coba ini close dulu deh. Stop dulu. Stop. Itu agak bingung ya. Ini close dulu. Coba kita pastiin dulu. Preview ulang. Connect. Oke, klik scroll, apakah kebaca? Ya, scroll kebaca scroll, kadang klik. Sekarang kita klik WhatsApp. Nah, oke, ini kebaca ya. Kebaca, klik WhatsApp-nya. Fire, tapi masih ada yang aneh karena kita nggak bisa menemukan WA button Google Ads. Oh, oke. Berarti ya benar, fire-nya di sini. Kita cek variabelnya. Oh, oke, ya benar-benar. Ini yang fire di firing triggers. Fire WhatsApp URL sama JTM klik ini otomatis ya. Nah, berarti kita udah berhasil install trackingnya. Jadi saya review ulang deh biar teman-teman yang belum paham. Nah, jadi di awal tadi kondisinya kita buat dulu teksnya, kita mau tracking apa, kita tracking button GA ya, button Google Ads atau Google Ads, lalu pilih mau trackingnya ya Google Ads conversion kan. Setelah itu kan kita dapat label sama ID ya, label. Nah, ID sama label dimasukin ke sini. Nah, di sini. Oke, lalu baru pilih triggernya apa. Nah, triggernya itu tadi ya, ini ya, triggernya kedua ini, WhatsApp dan URL. Nah, triggernya itu kan harus unik mungkin. Jadi tujuannya nggak asal klik ke trigger gitu, karena ini nanti sebagai data conversion. Nah, buat mastiin, ya tadi dia harus fire dulu kalau klik di sini. Oke, lalu baru deh balik lagi ke Google Ads-nya, pastiin sudah terverifikasi belum di sini. Kita ke conversion. Nah, ini kan unverified. Oke, coba di refresh. Harusnya dia keterangannya no recent conversion gitu ya, kalaupun belum ada. Oke, nah ini benar. Nah, jadi kondisinya seperti ini, no recent conversion. Oke, seperti itu aja teman-teman. Nanti kalau udah ada conversionnya, tinggal pilih misalkan mau lihat 30 hari bulan ini, nanti akan kelihatan tuh conversionnya ada berapa. Google Tag Manager kita juga wajib mengaktifkan conversion linker. Conversion linker ini digunakan untuk membantu tag mengukur data klik sehingga conversion diukur secara efektif. Jadi dengan memasang ini, data yang kita punya itu lebih efektif ya, khususnya untuk Google Ads. Oke, untuk Google Ads yang udah di set ya. Jadi cara mengaktifkannya, langsung aja di text, klik new, lalu di sini bisa diberi nama conversion linker, lalu teksnya adalah bisa search di sini sih, di search atau
klik di sini ya. Ini juga ada conversion linker. Nah, lalu ini abaikan aja, klik di triggering. Triggernya kita mau trigger di all page. Oke, udah di save. Setelah itu di submit. Ini nggak usah di preview sih, nah, soalnya sederhana ya. Oke, setelah itu di submit, publish, continue. Oke, seperti itu aja untuk mengaktifkan conversion linker.